Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi hari ini ya. Terima kasih. Apa kabar kalian semua? Ibu guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Oke, kita mulai dengan menyanyikan lagu Mars PPK. Oke, saya minta Rudolf, silahkan untuk memimpin kita dalam doa. Nyanyi dulu satu lagu ya. Ya, silahkan Rudolf. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Silakan berdoa, Rudolf. Amin. Terima kasih Rudolf. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke, baik. Kalau hadir semua, saya minta Rudolf pindah ke sebelah sini, duduk bersama dengan Alfian. Kemudian Veronica pindah ke tengah. Tidak bisa duduk sama-sama Maria di situ. Nanti cerita mati di belakang. Oke, sudah ya? Nah, kalau sudah, silakan kalian simak video berikut ini.
papa bisa membaik. Pak, ada yang mau aku ngomongin? Pak. Gak usah nangis. Anak cowok gak boleh cengeng. Itulah papa. Aku gak ngerti harus gimana biar bikin papa senang. Gak ada yang bisa tahu isi hatinya. Orang lain lihat papa mereka adalah pahlawan buat mereka. Tapi papa, kayaknya gak ada satupun hal baik yang bisa bikin papa bangga sama aku. Mama bilang Yesus adalah kasih. Dan kasih itulah yang bikin kita mampu memaafkan dan kembali mengasihi orang lain. Walaupun kita terluka. Tuhan Yesus, beri aku kekuatan ya Tuhan. Happy birthday, Pak. Aku berangkat ya, Pak. Ma. Kamu baik-baik di sana ya, Nak? Jangan bikin malu di sana. Berat rasanya ninggalin mereka. Tapi siapa tahu dengan ini aku bisa bikin papa bangga. Yes, sir. Yes. It will be done. Yes, sir. Sure, sure. Tonight, sir. Yes. Hey, Nick. You are not going home, man? Oh, hi, Brian. Yeah, I still have work to do. Don't walk too high, ah. Bye. Okay, good night, man. See you tomorrow. Halo? Iya, Ma? Aku masih di kantor, Ma. Ma, aku nggak sekarang ya. Bosku dari Singapura laporin terus nih. Niko, tunggu. Ini, Papa titip pesan waktu itu untuk kasih kata-kata ini ke kamu. Papa pasti ingin kamu menyimpan ini. Ini kan kacamata yang aku beliin buat kado ulang tahun Papa.
kasih Pak Leo. Semoga awet ya mobilnya. Suaranya Papa. Kamu yakin? Iya. Oke, minggu ini kita masuk dalam materi mengenai dosa dan pertobatan. Video tadi sedikit menggambarkan tentang seorang anak yang salah sangka ya terhadap ayahnya. Dikira bahwa ayahnya tidak sayang kepadanya. Tapi dia dengan kerendahan hatinya meminta pertolongan dari Tuhan untuk memampukan dia memaafkan ayahnya, sehingga dia berusaha untuk membuka hati terhadap ayahnya. Oke, minggu ini kita masuk dalam materi dosa dan pertobatan. Kita lihat bersama kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, 1.1, menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia dalam Yesus Kristus. Yang kedua, bersedia mengampuni orang lain. Yang ketiga, memahami Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia dalam Yesus Kristus. Yang keempat, membuat karya yang menunjukkan kesanggupan mengampuni diri sendiri dan sesama. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama adalah yang pertama, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat yang pertama, mensyukuri karya pengampunan dan penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Yang kedua, bersedia mengakui dosa dan kesalahan di hadapan manusia, di hadapan sesama manusia. Yang ketiga, menjelaskan arti dosa. Yang keempat, menjelaskan manusia jatuh ke dalam dosa. Yang kelima, menyebutkan akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Kemudian yang keenam, menjelaskan pengaruh dosa manusia pertama bagi manusia sekarang. Yang berikutnya, menganalisa makna pertobatan berdasarkan Mazmur pasal 51, Lukas pasal 15 ayat 7, dan Yohanes pasal 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan yang terakhir, membuat doa pertobatan dengan tema memohon hikmat dari Allah untuk kemudian dalam pelajaran ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan dosa. Kemudian kita akan melihat apa saja akibat dari jatuhnya manusia ke dalam dosa. Kemudian yang berikutnya kita akan menganalisa apa yang dimaksud dengan bertobat berdasarkan kitab-kitab yang sudah disebutkan dalam tujuan pembelajaran tadi. Serta kita akan melihat bagaimana pengaruh dosa manusia pertama bagi manusia sekarang. Dalam penilaian sikap yang akan dinilai adalah bagaimana kalian bersyukur atas pengampunan Allah dalam hidup sebagai orang Kristen, serta bagaimana kalian mengakui dosa terhadap sesama. Kemudian akan ada penilaian pengetahuan, itu akan mencakup semua yang ada pada tujuan pembelajaran di tentang arti dosa, menjelaskan manusia jatuh ke dalam dosa, menyebutkan akibat manusia jatuh ke dalam dosa, dan menjelaskan pengaruh dosa manusia pertama bagi manusia sekarang, serta menjelaskan makna bertobat. Lalu ada penilaian keterampilan yang akan kalian lakukan. Guru akan meminta kalian untuk membuat sebuah doa pertobatan yang temanya tentang memohon hikmat dari Tuhan supaya kalian bisa mengampuni diri sendiri dan sesama. Oke. Bu Guru lupa tadi membentuk kelompok ya.
Nah, sekarang Bu Guru akan membentuk kalian dalam 5 kelompok. Silahkan 5 orang dari sebelah sini, 5 orang bergabung ke sebelah sana, yang sisanya 5, belakang 5, 5, sehingga semuanya akan terbentuk menjadi 5 kelompok. Silahkan anak-anak. Oke, kalau sudah, sekarang tugas kalian adalah amatilah gambar berikut ini. Sudah? Kalau sudah, kira-kira kelompok 1, gambar apa yang dilihat di sana? Silakan. Ya, kelompok 1 melihat ada gambar seperti laki-laki dan perempuan sedang memegang sebuah benda berwarna merah. Ya? Iya. Kelompok 2 apa yang dilihat di sana? Kelompok 2 melihat gambar tentang 2 orang yang dalam keadaan telanjang. Sepertinya mereka malu ya, karena mereka menggunakan daun-daun untuk menutupi bagian tubuhnya. Lalu kemudian ada seseorang yang memakai jubah putih mendekati mereka. Oke. Dan yang terakhir, kelompok 5 apa yang dilihat? Iya, 2 orang yang diusir disuruh pergi ya? Iya, disuruh pergi oleh, kalau kita lihat di gambar itu, seorang berpakaian putih dan ada sayapnya. Nah, berikutnya tugas kalian adalah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Boleh didiskusikan di dalam kelompok. Silakan, Guru akan bagikan kertasnya untuk bisa kalian tulis di kertas ini. Silakan tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan berdasarkan tema kita dosa dan pertobatan, dan juga berdasarkan gambar yang kalian amati tadi. Ya, ditulis di kertas tersebut. Bagaimana kelompok 4? Ya, ditulis di kertas tersebut. Ya, silakan. Nah, kalau sudah? Ya. Tugas kalian sekarang adalah setiap kelompok diwakili oleh 1 orang membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditemukan di dalam di dalam kelompok tadi. Silahkan, kelompok 1 pertanyaan saja. Oke, kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke, dan terakhir kelompok 5. Iya, terima kasih kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita pilah-pilah yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Guru bacakan tadi. Jadi pertanyaan yang bisa adalah pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Pertanyaan dari kelompok 1 tadi tentang arti dosa. Kelompok 2 tadi bertanya tentang bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan kelompok 4 tadi bertanya tentang akibat dosa yang masih terus terjadi sampai dengan saat ini. Nah, sekarang di dalam kelompok, silakan kalian diskusikan beberapa pertanyaan yang akan Ibu Guru bagikan. Kelompok 1, tolong digeser ke kelompok 4. Oke. 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Ya.
Hasil diskusi kelompoknya boleh ditulis di kertas tersebut, di kertas yang Ibu Guru bagikan. Silakan Ibu Guru beri waktu. Sudah? Nah, kalau sudah, tugas kalian sekarang adalah silahkan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Jadi dalam presentasi kelompok ini kita mulai dari kelompok 1, kemudian diteruskan oleh kelompok lain. Tetapi setiap kali kelompok-kelompok selesai mempresentasikan hasil diskusinya, diberi kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi maupun bertanya kepada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kita mulai dari kelompok 1. Saya persilahkan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kelompok. Silakan kelompok 1. Oke, terima kasih. Apakah ada kelompok lain yang mau bertanya kepada kelompok 1, bertanya atau memberikan pendapat tentang jawaban dari kelompok 1? Bu Guru persilahkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 silahkan. Ya. Satu orang saja. Iya, oke. Oke, terima kasih kelompok 2. Saya memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya ataupun menanggapi. Tidak ada juga. Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 dipersilahkan. Oke, terima kasih kelompok 3. Bagaimana kelompok 1, 2, 4, dan 5? 4. Oke, terima kasih kelompok 4. Ada pertanyaankah dari kelompok 1, 2, 3, dan 5? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Dan kelompok terakhir, kelompok 5, silahkan. Oke, terima kasih kelompok 5. Ada pertanyaan atau komentar atau tanggapan dari kelompok 1, 2, 3, 4? Tidak ada juga. Wah, sepertinya sudah paham tentang pelajaran ini dengan baik ya, sehingga tidak ada lagi yang menjadi masalah. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke anak-anak, berdasarkan hasil presentasi kalian di dalam kelompok masing-masing tadi, Ibu Guru melihat bahwa semua pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Guru berikan sudah terjawab dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama sudah terjawab oleh kalian di dalam kalian berdiskusi dan hasilnya dipresentasikan tadi. Sehingga, tugas untuk kalian kerjakan di rumah adalah buatlah doa pertobatan yang temanya kalian memohon hikmat dari Allah untuk mengampuni diri sendiri dan sesama. Doanya boleh ditulis di buku tugas dan dikumpulkan minggu depan sebelum kita mulai pelajaran. Bisa? Saat ini Bu Guru akan menyimpulkan apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah dosa adalah perbuatan manusia yang memberontak terhadap Allah. Akibat dari pemberontakan itu menyebabkan hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak dan manusia mengalami kematian rohani. Untuk itu, manusia membutuhkan keselamatan dan pemulihan hubungan dengan Allah. Supaya diselamatkan, manusia perlu mengakui dosa-dosanya dan bertobat. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan keselamatan. Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang dapat kita
refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang jelas bahwa tidak ada satu manusia pun yang tidak melakukan dosa, yang tidak berdosa. Dosa mulai menurun dari Adam dan Hawa sampai kepada kita sekarang. Sehingga dalam kehidupan kita, sengaja atau tidak sengaja, pasti ada saja dosa yang kita lakukan. Tetapi kita tidak boleh berpikiran bahwa ketika kita berdosa, kita tidak mendapat pengampunan dari Allah. Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampuni kita, tetapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Bertobat. Bertobat adalah apa tadi? Keadaan yang merubah pikiran, bukan keadaan ya, tapi kita merubah pikiran kita, merubah perilaku kita, merubah tindakan kita dari yang awalnya tidak baik menjadi baik. Nah, inilah yang disebut dengan pertobatan. Berdasarkan pertobatan inilah dan berdasarkan kasih karunia Allah, kemurahan Allah, sehingga kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Oke. Bu Guru akan membagikan soal untuk kalian kerjakan. Satu orang satu ya. Ya, kalau tadi diskusi kelompok, kalau ini satu orang satu. Silakan dikerjakan. Dikerjakan sekarang, nanti langsung dikumpulkan. Ya. Sudah? Oke. Nah, dengan demikian pelajaran kita hari ini berakhir. Bu Guru minta sudah? Oke. Nah, dengan demikian pelajaran kita hari ini berakhir. Bu Guru minta Yunita pimpin kita dalam lagu dan doa. Kita menyanyi lagu di atas. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Silakan. Amin. Oke anak-anak, pelajaran kita hari ini selesai. Terima kasih, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.